Bisa saja berbentuk video, bisa juga berbentuk PowerPoint atau dari Canva boleh. Dan nanti Bapak Ibu dalam melakukan pemaparan itu, nanti Bapak Ibu oleh tim dibagi saja, masing-masing tim tugasnya apa, masing-masing orang di dalam tim ya, maksudnya ada yang jadi moderator, ada yang jadi penanya, ada penyaji dan macam-macam. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham lah terkait seminar itu seperti apa. Nah, next ya. Nah, di sini saya akan membagikan kelompok. Nah, pembagian kelompok itu disesuaikan dengan pilar perpustakaan. Nah, ada 5 pilar dalam perpustakaan. Yang pertama adalah pengembangan koleksi, kedua pengolahan bahan perpustakaan, ketiga layanan perpustakaan, keempat teknologi informasi perpustakaan, kelima perawatan bahan perpustakaan. Nah, nanti masing-masing kelompok hanya mengerjakan satu dari 5 pilar ini yang akan dibagikan ke dalam kelompoknya. Saya contoh, kelompok 1 biasanya untuk pengembangan koleksi, kelompok 2 pengolahan, kelompok 3 layanan, kelompok 4 teknologi informasi, dan kelompok 5 perawatan. Nanti itu kami bagikan itu oleh PIC secara random ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh memilih saya maunya ini, saya maunya ini. Tidak, karena ini adalah kita semua sama-sama belajar. Nantinya juga di dalam seminar, siapa menjelaskan apa, kelompok mana menjelaskan kelompok mana, itu juga nanti jadi masukan buat Bapak Ibu untuk mengembangkan perpustakaan sekolahnya masing-masing. Ya, jadi nanti Bapak Ibu dimohon untuk mengerjakan hanya sesuai dengan pembagian kelompoknya saja. Tidak usah mengerjakan yang lain. Jadi cukup satu pilar saja. Meskipun nanti di awal Bapak Ibu ceritakan secara umum ya, perpustakaan Bapak Ibu seperti apa ya, begitu ya. Jadi intinya untuk tema besarnya adalah tentang salah satu dari 5 pilar perpustakaan. Bisa contoh, saya mau mengambil tema besarnya adalah layanan perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan, tema besarnya adalah layanan, judulnya adalah layanan disabilitas misalnya. Lokusnya, penelitiannya di mana? Misalnya, kalau saya di sekolah SMA Negeri 1 Jakarta misalnya. Judul saya berarti adalah layanan disabilitas pada perpustakaan SMA Negeri 1 Jakarta, atau pemanfaatan atau pemaksimalan atau optimalisasi layanan disabilitas pada, nah itu seperti itu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham lah yang terkait hal seperti itu. Nah, kemudian next-nya adalah nanti masing-masing kelompok, tadi sudah saya ceritakan, jelaskan bahwa nanti masing-masing kelompok Bapak Ibu akan dibagi menjadi 10 orang peserta ya. Nah, nanti datanya itu nanti akan dibagikan oleh PIC. Jadi Bapak Ibu nanti pelajari dulu apa-apa saja. Nanti ketika dibagi, Bapak Ibu tinggal buat grup. Nah, tadi saya sudah kasih sedikit bocoran atau spoiler kepada Bapak Ibu. Tolong nanti setelah diklat ini, bukan setelah diklat ini, setelah pengarahan dari saya, akan dibentuk ketua kelas atau perwakilan kelas yang akan membuat satu grup khusus peserta. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kan grup yang selama ini Bapak Ibu punya itu ada grup yang ada panitianya, ya kan? Nah, karena nanti itu akan berkaitan dengan tugas-tugas dengan materi-materi, nanti Bapak Ibu bisa diskusi di sana yang tidak bisa diketahui oleh panitia. Nanti tolong ketua kelas yang ditunjuk baik oleh PIC atau mau saya tunjuk saat ini juga, itu nanti membuat grup khusus peserta. Ya. Nah, di dalam grup khusus peserta itu, Bapak Ibu buat grup-grup kecil lagi. Ya, jadi grup kecil lagi. Jadi misalnya grup peserta udah bikin 50 orang. Nah, di 50 orang itu buat grup kecil lagi. Misalnya yang grup pengembangan koleksi, bikin grup pengolahan, grup layanan gitu ya. Jadi nanti biar diskusinya dengan tim kecilnya saja. Tapi kalau untuk grup besarnya untuk kaitannya dengan tugas-tugas. Jadi nanti saling bantu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ke depannya kan permasalahan banyak yang muncul nih. Misalnya ada yang kok saya tugasnya bagaimana. Mungkin kalau kita berbicara di grup PIC, nanti grup yang ada PIC akan kita kunci Bapak Ibu. Jadi hanya peserta yang diminta untuk menjadi ketua kelas atau perwakilan kelas yang akan kami berikan akses. Jadi nanti akan kami kunci hanya admin yang bisa mengirim pesan.
Jadi nanti admin akan jadi penghubung dari grup peserta ke grup yang ada PIC-nya, grup panitia maksudnya ya. Jadi nanti yang bisa saling tanya jawab itu hanya admin. Nah, nanti Bapak Ibu di grup khusus peserta itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu bikin grup kecil. Nah, grup kecilnya ini adalah berdasarkan pengelompokan yang dibagikan di dalam penulisan kertas kerja. Ya. Jadi nanti ada adminnya lagi tuh di situ. Jadi nanti biar Bapak Ibu kerjanya lebih efektif gitu ya. Karena ini masih jauh kan seminar tuh, kalau di jadwal seminar tuh hari terakhir Bapak Ibu setelah post test. Ya. Nah, saya jelaskan lagi. Nah, untuk kelompok akan mengerjakan tugas-tugas masing-masing pilar perpustakaan. Ya, nanti tadi udah saya jelaskan tentang pilar perpustakaan. Nah, kemudian kelompok akan menentukan lokus atau tempat yang akan dijadikan penelitian atau pemaparan. Nah, lokusnya itu berasal dari dalam kelompok itu sendiri. Jadi misalnya nih contoh, Bapak Ibu ada 10 dari sekolah-sekolah mana gitu kan. Nah, misalnya Bapak Ibu kebagiannya tentang temanya tentang teknologi informasi, misalnya contoh seperti itu. Nah, 10 orang itu berembuk mana yang akan dijadikan role model atau yang dijadikan bahan penelitian. Saran dari kami adalah perpustakaan yang memang sudah menyelenggarakan kegiatan itu. Jadi nanti akan kita bedah gitu. Bisa contoh kalau yang di teknologi informasinya bagus, dia menyelenggarakan TIK-nya seperti apa? Misalnya, dia sudah menggunakan e-resource atau dia menggunakan sudah menerapkan OPAK, ya kan? Macam-macam lah begitu. Jadi nanti yang kita bedah itu. Jadi jangan yang belum melakukan, jadi yang baiknya udah melakukan. Tapi saya rasa kalau untuk perpustakaan sekolah, sekurang-kurangnya pasti sudah pernah ada fasilitas seperti itu, meskipun minim ya, atau mungkin belum terlalu maju. Tapi kalau bisa cari yang paling baik gitu untuk dijadikan role modelnya. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas. Jadi itu jadi proyek percontohan Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu pemaparan. Nah, kira-kira dari hasil ini, kira-kira ada masukan nggak, ada kekurangan, ada kelebihannya di mana gitu. Jadi ntar teman-teman yang lain bisa bisa dijadikan contoh gitu. Oh, saya nanti akan mengembangkan seperti si A gitu ya. Oh, saya untuk pengembangan koleksinya dari kelompok itu bagus karena sekolahnya sudah melaksanakan. Saya akan mencoba melakukannya hal yang sama ya. Itu jadi suatu role model ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat kami anjurkan ketika memilih lokus, upayakan memilih lokus yang memang dia melaksanakan itu sebagai bagian untuk pembahasan. Jadi nanti bukan berarti dia nanti akan dibedah kita seperti apa, tidak, tapi intinya nanti supaya menjadi role model dan juga agar perpustakaan atau teman-teman yang perpustakaan lain bisa mencontoh, baik itu meskipun ada kekurangan ataupun ada kelebihannya, nanti akan bisa dijadikan pembahasan pada saat seminar. Oke. Nah, mekanisme seminarnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi nanti seminar itu diadakan setelah pelaksanaan post test. Nah, akan dipimpin oleh narasumber dari Pusdiklat. Jadi gini nanti Bapak Ibu, ada nanti waktu sebelum post test itu, sebelum seminar itu ada satu hari namanya kita observasi lapangan. Nah, yang tadi saya jelaskan tentang observasi lapangan itu adalah kegiatan penelitian. Nah, ini bedain ya Bapak Ibu, observasi lapangan dengan penyusunan kertas kerja. Tapi nanti akan dijelaskan oleh PIC terkait observasi lapangan. Tapi saya hanya memberikan gambarannya aja. Kalau observasi lapangan itu tugas mandiri. Ya Bapak Ibu, itu tugas sendiri-sendiri dan dilakukan di instansinya masing-masing. Oke. Nah, sedangkan penyusunan kertas kerja adalah tugas kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Hanya satu lokus. Dan lokus itu yang ditentukan oleh kelompok. Ya, begitu ya Bapak Ibu bedanya antara penyusunan kertas kerja dan observasi lapangan. Nah, nanti kalau untuk observasi lapangan akan dijelaskan oleh PIC Bapak Ibu masing-masing ya. Oke. Nah, nanti untuk mekanismenya Bapak Ibu diberikan waktu 45 menit untuk masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu dalam pembagian 45 menit terdiri dari 15 menit pemaparan, 15 menit untuk tanya jawab, dan 15 menit tanggapan atau konklusi dari narasumber. Nah, biasanya narasumber ini kan ngasih masukan dari berbagai macam pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dari kelompok. Biasanya nanti di situ diberikan waktu. Meskipun pembagian waktu ini nantinya
kami upayakan supaya tidak melewati ya. Untuk itu, nanti kami akan memberikan masukan kepada Bapak Ibu agar menyiapkan moderator, Bapak Ibu, untuk mengecek waktunya. Kapan dikasih waktu kesempatan untuk bertanya, kapan pemaparannya selesai, kapan waktunya untuk konklusi atau kesimpulan dari narasumber. Nah, itu nanti Bapak Ibu tunjuk ya salah satu teman Bapak Ibu untuk menjadi moderator. Nah, alangkah lebih baik, ini masukan dan saran dari kami, alangkah lebih baik nanti Bapak Ibu misalnya kelompok satu. Kelompok satu, dia punya moderator untuk memoderatori kelompok dua. Misalnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ini moderator ini posisinya dia harus memoderatori bukan kelompoknya, tapi moderatori kelompok yang lain. Karena kalau kelompok sendiri biasanya cenderung nggak objektif kan, atau misalnya dia kurang bisa tegas. Tapi kalau untuk kelompok yang lain, dia bisa mengatur waktunya. Maaf, sudah selesai. Maaf, pemaparan pertanyaan sudah ditutup atau bagaimana ya. Itu sekedar masukan dari kami panitia. Tapi nanti di lapangan silakan berkomunikasi dengan narasumber efektifnya seperti apa. Makanya nanti kami sampaikan Bapak Ibu ketika ingin melaksanakan seminar, kami sangat berharap jangan ada Bapak Ibu yang telat. Karena kalau pelaksanaan seminar ini kan posisinya setelah post-test. Bapak Ibu kan diberikan waktu post-test misalnya, saya belum tahu sekitar 1,5 jam atau 2 jam ya kan. Berarti kan Bapak Ibu setelah selesai dari post-test itu dikasih waktu langsung untuk masuk ke dalam room seminar ya kan. Nah itu jangan sampai telat Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti dulu lah saya telat. Karena nggak ada, kita waktunya sangat mepet, sangat terbatas, jadi langsung masuk. Jadi jangan menunggu-nunggu, Pak. Saya kelompok sana belum siap, kita kelompok yang lain dulu. Tidak. Jadi berdasarkan urutan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nantinya Bapak Ibu kan penyusunan kertas kerja ini kan kami nanti akan memberikan instrumennya atau sistematikanya. Tapi kami juga memohon untuk Bapak Ibu untuk membuat yang namanya bahan tayangnya atau slide-nya. Slide-nya ini boleh berupa PowerPoint, boleh menggunakan Canva, jadi bebas Bapak Ibu intinya, bahkan Bapak Ibu mau PDF juga nggak apa-apa, mau Word yang di PDF silakan, tapi sebaik-baiknya adalah yang bisa ditampilkan. Boleh menggunakan animasi silakan, boleh menggunakan transisi silakan. Artinya ini kreativitas ya, seperti saya tadi jelaskan di atas, ini tugas kelompok, proyek kelompok. Dan proyek ini kan panjang Bapak Ibu. Bahkan ini Bapak Ibu ada waktu 4 hari untuk belajar kelompok, ya nggak apa-apa, sharing aja. Karena belajar mandiri maksudnya. Belajar mandiri kan nggak ada kegiatan nih. Maksudnya cuma belajar mandiri aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau ini silakan ngobrol di kelompoknya. Bagaimana desainnya, awalnya bagaimana. Jadi sudah dibagilah, ngobrol di grup lah gitu. Nanti makanya grupnya dibuat nih Bapak Ibu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kan progresnya panjang. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemaparan ini ya. Dah, ini berarti udah selesai. Kemudian